Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita akan memulai ibadah kita Minggu 20 November 2022. Saya akan membacakan panggilan berbakti dalam Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kita akan memuji-muji nama Tuhan. Saat ini kita angkat pujian Saat Indah. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa
Kami mau mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami boleh ada ya Bapa. Ini semua karena kasih dan kebaikan-Mu. Saat ini kami memuji, memuliakan nama-Mu. Kami juga mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan kembali mengangkat pujian dengan sukacita. Tiada ku ragu lagi. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayan-Mu. Saya akan membacakan pembacaan Alkitab. 1 Tesalonika 1 ayat 2-9. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kami dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita dan dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga
kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu, firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Demikian firman Tuhan. Panggilan persembahan diambil dari Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Mari kita serahkan persembahan kita di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur saat ini kami sudah belajar memberi, mengembalikan apa yang sudah menjadi milik Engkau Tuhan. Berkati persembahan kami, berkati perpuluhan kami. Biarlah persembahan dan perpuluhan kami bisa dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan angkat pujian pribadi yang mengenal hatiku. Sebiru sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu.
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, serta adik-adik yang dikasih Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam ibadah di minggu ketiga bulan November. Terima kasih untuk kesetiaan Bapak, Ibu, Saudara sekalian telah mengikuti ibadah dengan setia sampai hari ini. Tuhan memberkati kesetiaan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Dan pagi hari ini di minggu ketiga kita masih dalam pembahasan mengenai gerejaku sehat, gerejaku bertumbuh. Dan pagi ini saya memberi judul khotbah saya yaitu menjadi gereja yang menjadi teladan. Menjadi gereja yang menjadi teladan. Saya percaya ini akan memberkati kita semua. Mari kita memperhatikannya dengan sungguh-sungguh. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, apa itu teladan? Teladan adalah sesuatu yang patut dicontoh, patut ditiru. Dan saya berdoa, kita doa sama-sama biarlah gereja kita menjadi gereja yang sungguh-sungguh bagi banyak orang. Ini patut dicontoh. Gereja BPW Anugerah dari Allah patut dicontoh, patut ditiru. Kenapa? Karena sungguh memberikan teladan yang luar biasa. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Dan pagi ini kita akan belajar dari jemaat di Tesalonika. Ya, mengapa Pak Pendeta? Untuk menjadi gereja yang menjadi teladan kita perlu belajar dari jemaat Tesalonika. Apa yang luar biasa dari jemaat Tesalonika ini? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam pembacaan kita hari ini, khususnya di ayat 7, 1 Tesalonika 1 ayat 7, Rasul Paulus sendiri berkata tentang jemaat Tesalonika ini, mereka jemaat yang menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Dan di ayat 8 dikatakan firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia saja, bukan hanya di Akaya saja, tetapi dikatakan di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Ini adalah hal yang luar biasa. Bagaimana iman mereka kepada Allah itu tersiar, bergema, bukan hanya di Makedonia dan di Akaya saja, tapi di semua tempat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, Tesalonika adalah satu ibu kota dari Makedonia. Ya, kota ini sampai hari ini masih ada. Sekarang bernama Salonika di Yunani. Dan selama beberapa waktu memang Rasul Paulus mengajar di sana dan mendirikan jemaat Tesalonika ini. Dan Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, Paulus sangat-sangat bersyukur kepada Allah atas keberadaan jemaat ini. Dia berkata, gereja ini atau jemaat Tesalonika ini menjadi teladan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, sangatlah tepat jika kita mau belajar bagaimana menjadi gereja yang menjadi teladan dari jemaat Tesalonika ini. Karena jemaat ini sungguh menjadi jemaat yang sangat dikagumi oleh Rasul Paulus. Jemaat yang dibanggakan. Jemaat yang sangat disyukuri keberadaannya oleh Rasul Paulus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu pagi ini kita akan belajar. Untuk menjadi gereja yang bisa menjadi teladan, kita perlu belajar dari jemaat Tesalonika. Apa yang bisa kita pelajari? Ada 3 hal. Yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara, yang kita bisa pelajari dari jemaat Tesalonika ini, yaitu teladan dalam iman. Teladan dalam iman. Iman jemaat Tesalonika ini sungguh luar biasa. Karena apa? Karena dikatakan jelas di ayat 3, dikatakan sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Perhatikan, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Ini hal yang perlu kita perhatikan, selalu mengingat pekerjaan imanmu. Paulus selalu mengingat, artinya Paulus selalu senantiasa mengingat iman dari jemaat Tesalonika. Bukankah hal ini luar biasa, Bapak, Ibu, sampai Paulus sendiri mengakui imannya perlu kita ingat. Itu artinya jemaat Tesalonika ini bukan memiliki iman yang kosong, atau bukan memiliki iman yang mati. Mereka bukan memiliki iman yang tanpa perbuatan, atau iman yang hanya ngomong saja, yang kelihatannya beriman, yang kelihatannya rohani, yang kelihatannya setia. Enggak, mereka tidak seperti itu.
Tetapi yang luar biasa, mereka memiliki iman yang hidup, iman yang sungguh nyata. Dan dari pembacaan hari ini kita bisa melihat, bisa membuktikan bahwa mereka memiliki iman yang patut diteladani. Ada beberapa hal yang menjadi bukti bahwa teladan iman mereka luar biasa. Yang pertama, perhatikan di ayat 6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dari ayat 6 ini, paling tidak ada dua hal yang membuktikan mereka sungguh menjadi teladan di dalam iman. Yang pertama, perhatikan, mereka punya iman yang sejati. Kenapa saya katakan mereka punya iman yang sejati, iman yang teruji? Sehingga ini menjadi teladan. Terlihat dari hidup mereka. Bagaimana mereka hidup taat di tengah-tengah penindasan yang berat yang mereka alami. Paulus dengan jelas mereka menjadi penurut Tuhan. Dalam keadaan penindasan yang berat, mereka tetap menjadi penurut Tuhan. Mereka tetap menaati Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentulah hal ini tidaklah mudah untuk dilakukan. Untuk tetap menjadi penurut Tuhan di tengah penderitaan yang ada, di tengah pergumulan yang ada, kita diminta untuk tetap menaati Tuhan. Ini nggak mudah Bapak Ibu Saudara. Biasanya pada umumnya kita mudah taat ketika segala sesuatu berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Contoh, ketika usaha berjalan lancar, ya, mau beli apa-apa ada uangnya, semua anak sehat, kita juga sehat, terus diminta untuk taat. Itu bukanlah hal yang sulit, bukanlah satu pergumulan buat kita. Tetapi sebaliknya, jika segala sesuatunya tidak seperti apa yang kita harapkan, usaha macet, dan dagang mungkin sepi, tetapi kebutuhan harus terus berjalan, anak sekolah tetap harus bayar listrik, beli beras, belum lagi anak-anak pengen jajan, mereka nangis karena mungkin lagi nggak enak badan, mungkin mau ke dokter nggak ada uang, keluarga berantakan, pokoknya semua serba kacau. Terus kita diminta untuk tetap taat, tetap mengasihi Tuhan. Ini bukanlah hal mudah, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita belajar dari jemaat Tesalonika. Mereka belajar menjadi penurut Tuhan di tengah penindasan yang berat. Dan ketika Bapak Ibu dan saya rindu menjadi teladan dalam iman, kita juga harus belajar untuk tetap menaati Allah, untuk tetap menjadi penurut Tuhan di tengah penderitaan, di tengah pergumulan yang ada, Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita belajar untuk tetap setia dan mengasihi Tuhan di tengah pergumulan yang ada. Yang kedua, saya pelajari bukti iman mereka yang sejati, iman mereka yang jadi teladan buat kita. Selain mereka tetap menaati Tuhan di tengah penderitaan yang ada, lihat di dalam ayat 6, masih dalam ayat 6, dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita. Perhatikan, garis bawahi kata dengan sukacita. Mereka menerima firman itu dengan sukacita, padahal mereka ada dalam penindasan yang berat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi ketika kita diminta untuk menerima firman Tuhan, artinya taat kepada Tuhan dalam segala keadaan, ini bukan hal yang mudah juga. Tetapi itulah yang dilakukan oleh jemaat di Tesalonika. Mereka menerima firman Tuhan, artinya mereka taat kepada Tuhan bukan dengan gerutu, bukan dengan keluhan, bukan juga dengan berat hati, tetapi dikatakan dengan jelas mereka menerima firman Tuhan dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu hal yang perlu kita teladani. Iman mereka kita perlu teladani. Mereka menerima firman Tuhan dengan sukacita. Mereka menaati Tuhan di tengah keadaan yang sangat menyesakan buat mereka. Apa pendeta sih ngomong enak aja, mengucap syukur dalam segala keadaan. Apa pendeta sih enak aja ngomong tetaplah taat di situasi yang sulit. Kan kami yang ngerasain. Bapak Ibu Saudara, pagi ini Tuhan ingatkan kita.
Jemaat Tesalonika mengalami penindasan yang berat, tetapi mereka menerima firman Tuhan. Mereka tetap taat sama Tuhan dengan sukacita. Mari kita belajar. Kalau mau menjadi gereja atau jemaat Tuhan, orang percaya yang mau jadi berkat, kita belajar bagaimana terima firman Tuhan itu dengan sukacita, bukan dengan keluhan. Taati firman Tuhan bukan dengan gerutu, tetapi dengan sukacita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, saya pelajari untuk menjadi gereja yang menjadi teladan. Kita belajar dari jemaat Tesalonika. Mereka punya teladan dalam iman. Selain teladan dalam iman, mereka juga sungguh jadi teladan dalam kasih. Lihat di dalam ayat 3. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Dan dikatakan selanjutnya, usaha kasihmu. Usaha kasihmu. Artinya jemaat ini menjadi teladan dalam kasih. Kasih mereka semakin bertumbuh. Kasih mereka sungguh nyata dengan perbuatan. Buktinya apa Pak Pendeta? Lihat ayat 9. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut. Garis bawahi kata kalimat bagaimana kamu sambut. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita bisa lihat teladan kasih yang luar biasa dari jemaat Tesalonika ini. Kasih mereka ditunjukkan bagaimana melalui pelayanan mereka terhadap Paulus selaku hamba Tuhan. Mereka menyambut Paulus dengan hangat. Terjemahan lain berkata, mereka menyambut Paulus dengan sangat hangat. Artinya Bapak Ibu Saudara, mereka jemaat yang sungguh menghormati dan mengasihi hamba Tuhan. Dan ini juga perlu untuk kita teladani. Kalau kita mau menjadi jemaat yang menjadi berkat, kita harus belajar juga bagaimana menghormati dan mengasihi hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini penting untuk saya sampaikan. Bukan berarti saya menuntut untuk Bapak Ibu harus hormati saya sebagai hamba Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari jemaat Tesalonika. Sebagai hamba Tuhan, Rasul Paulus sebagai hamba Tuhan, dia merasa bagaimana disambut dengan hangat. Bagaimana jemaat Tesalonika ini penuh kasih. Bagaimana mereka menghormati hamba Tuhan. Bukan hanya itu saja. Di dalam Kisah Rasul, kalau Bapak Ibu baca, di dalam pasal 17 ayat 5 sampai 10, itu diceritakan bagaimana mereka rela ditangkap demi melindungi Paulus. Ini hal yang luar biasa. Mereka sungguh membela hamba Tuhan. Mereka sungguh mengasihi dan menghormati hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu sampai kapan saya melayani jemaat BPW ada ini, ya, ataukah sampai Tuhan memanggil saya, atau nanti ada yang menggantikan saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita semua, mari jadilah jemaat yang sungguh-sungguh menghormati dan mengasihi hamba Tuhan yang ada. Amin, Bapak Ibu Saudara. Itu yang kita bisa pelajari. Mereka menyambut hamba Tuhan dengan sangat hangat. Dan bukan hanya itu saja, kasih mereka ditunjukkan kepada Tuhan dengan melepaskan dan meninggalkan penyembahan berhala. Perhatikan masih dalam ayat 9, kasih mereka ditunjukkan bagaimana dikatakan mereka berbalik, bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, kasih mereka ditunjukkan kepada Allah dengan melepaskan, dengan meninggalkan penyembahan berhala. Dan bukan hanya mereka tinggalkan penyembahan berhala itu, lebih daripada itu, mereka bersedia sekarang menyerahkan diri untuk melayani Allah. Dan ini menjadi contoh yang luar biasa. Dari penyembahan berhala, sekarang mereka melayani Allah yang hidup. Dan mereka sekarang senang melayani Tuhan. Mari kita merenungkan sebagai jemaat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, apakah kita sudah menunjukkan perubahan yang nyata dalam hidup kita? Apakah kasih kita kepada Tuhan semakin nyata? Apakah Bapak Ibu dan saya sungguh-sungguh menjadi teladan di dalam kasih? Yang mungkin dulu seorang yang kasar, tetapi Pak Pendeta,
Walaupun saya belum sempurna, sekarang saya sudah mulai menjadi orang yang lemah lembut. Sekarang saya sudah agak berubah, Pak Pendeta. Dulu saya orang nggak sabaran, tetapi sekarang saya sudah belajar untuk lebih menguasai diri. Pak Pendeta, dulu saya sulit sekali untuk mengampuni. Saya ini orangnya pendendam, Pak Pendeta, dulu. Tetapi sekarang saya tahu, karena saya tahu Tuhan telah memilih saya sekarang belajar mau mengampuni. Pak Pendeta, dulu saya sulit sekali untuk mengasihi. Saya sulit sekali untuk memberi. Tapi sekarang saya belajar untuk menjadi orang yang murah hati. Dulu saya egois sekali, Pak Pendeta. Gak pernah memikirkan orang lain. Tetapi sekarang saya belajar memikirkan orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau itu yang terjadi, saya mau katakan, Bapak Ibu Saudara sedang menjadi gereja yang menjadi teladan. Seperti jemaat Tesalonika. Mereka punya teladan di dalam kasih. Mengasihi hamba Tuhan, dan mereka makin mengasihi Tuhan dengan meninggalkan berhala dan hidup untuk melayani Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, untuk menjadi gereja yang menjadi teladan, kita belajar dari jemaat Tesalonika. Pertama, iman mereka kita perlu teladani. Yang kedua, kasih mereka. Dan yang ketiga, yaitu teladan dalam pengharapan. Teladan dalam pengharapan. Masih dalam ayat 3, kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunanmu. Perhatikan, ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Yang ketiga, kita belajar dari jemaat Tesalonika. Mereka sungguh menjadi jemaat yang memberikan teladan dalam pengharapan. Ketika Rasul Paulus bicara mengenai pengharapan orang percaya, yang dimaksud di sini bagaimana Bapak Ibu Saudara jemaat Tesalonika ini menunjukkan kesabarannya. Bagaimana mereka sukacita walaupun mereka harus menanggung penindasan yang berat. Mereka tidak menjadi lemah, tetapi justru mereka tetap tekun di dalam pengharapan. Mereka tetap menerima firman Tuhan dengan sukacita. Dan hal inilah yang perlu juga untuk kita lakukan, untuk perlu kita teladani. Apapun kondisi yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, baik itu di rumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita, mungkin saat ini sedang sulit, mungkin saat ini penuh dengan pergumulan, tapi kita belajar dari jemaat Tesalonika ini. Mari tetaplah bertekun dalam pengharapan. Mari tetaplah tekun di dalam iman kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun sebenarnya jemaat ini dirintis oleh Rasul Paulus dalam waktu yang singkat, tetapi yang luar biasa, mereka punya iman yang sungguh jadi teladan. Mereka punya kasih yang menjadi teladan. Mereka punya pengharapan yang sungguh-sungguh nyata, yang sungguh-sungguh nampak kepada seluruh orang banyak. Sampai dikatakan firman Tuhan tersiar, sampai bergema, bukan hanya di Makedonia dan di Akaya, tapi di seluruh tempat. Sungguh, satu teladan iman yang luar biasa. Jadi, Bapak Ibu Saudara, 3 hal ini menjadi perenungan buat kita semua. Mari, kalau kita rindu menjadi jemaat, sungguh memberikan teladan untuk orang-orang sekitar kita. Marilah kita bertumbuh terus dalam iman kita. Marilah kita sungguh-sungguh nyatakan kasih kita kepada sesama kita. Marilah kita terus hidup di dalam pengharapan di tengah situasi yang sulit sekalipun, sehingga orang lain bisa melihat bagaimana sungguh iman, kasih, dan pengharapan itu ada di dalam jemaat kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita bersama-sama menjadi gereja Tuhan yang sungguh menjadi teladan. Supaya apa? Supaya dimanapun Bapak Ibu Saudara dan saya berada, kita sungguh-sungguh dirindukan keberadaannya. Kita sungguh-sungguh disyukuri keberadaan kita. Dan saya percaya ketika kita menjadi teladan, kita akan melihat bagaimana Tuhan akan terus memberkati kita. Amin. Mari kita akan berdoa, kita akan mengucap syukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan melalui teladan dari jemaat
Tesalonika, kami boleh belajar Tuhan bagaimana kami sungguh memiliki iman yang sungguh-sungguh nyata, yaitu di mana kami boleh tetap mengasihi Tuhan, tetap menjadi penurut Tuhan di tengah situasi yang sulit sekalipun. Biarlah kami sungguh-sungguh mampu ya Tuhan meneladani jemaat Tesalonika ini. Tolonglah kami ya Bapa. Tolonglah kami ya Bapa untuk kami juga sungguh-sungguh memiliki teladan di dalam kasih. Tuhan, kami tahu ini tidak mudah. Kami seringkali egois. Tetapi kami mau belajar Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh menghormati hamba Tuhan yang ada. Kami mau belajar Tuhan untuk sungguh-sungguh menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan meninggalkan hidup kami yang lama, dan sungguh-sungguh senang ketika kami boleh melayani Tuhan. Tuhan, tolong kami juga ya Tuhan, untuk kami punya pengharapan seperti jemaat di Tesalonika. Ketika dalam penindasan yang berat, mereka tetap menerima firman Tuhan dengan sukacita, karena mereka sungguh punya pengharapan. Mereka tekun di dalam pengharapan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami mau mengakhiri ibadah ini. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah hari ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami semua. Tuhan memberkati semua jemaat-Mu, agar semua kami mendengar firman Tuhan ini sungguh-sungguh menjadi gereja-Mu, menjadi jemaat-Mu yang menjadi teladan. Lewat hidup kami, biarlah nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus kiranya akan menyertai dan memberkati kami sekalian. Tuhan, kiranya akan memberkati apa yang kami lakukan sepanjang minggu ini. Tuhan, jauhkan kami dari segala yang jahat, jauhkan kami dari segala mara bahaya, dan kiranya Tuhan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepada kami, sehingga tidak satupun dari kami kekurangan, tetapi semua kami diberkati oleh Tuhan, sehingga kami mengalami kecukupan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, kita telah mendengar firman Tuhan. Mari kita terus menjadi jemaat yang patut diteladani. Tuhan memberkati. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu.
Tuhan Yesus memberkati.